Halo, perkenalkan nama saya Tiffany Christine Sapetu dengan NIM 190611022278 jurusan Manajemen dari Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan produk jasa yang ditugaskan oleh Dr. Imelda Ogi SEMM. Pengembangan produk jasa, merencanakan dan menciptakan produk layanan, merancang konsep layanan. A. Produk inti. Produk inti adalah komponen utama yang memberikan manfaat penyelesaian masalah yang dicari pelanggan. B. Layanan tambahan. Aktivitas lainnya yang bersamaan dengan penghantaran untuk mendukung produk inti. C. Proses penghantaran. Proses yang diterapkan untuk menghantarkan produk inti dan seluruh layanan tambahan. Desain dari penawaran jasa harus menjawab isu-isu berikut. Cara berbagai komponen jasa dihantarkan kepada pelanggan, peranan pelanggan dalam proses penghantaran, waktu yang dibutuhkan dalam proses penghantaran, dan tingkatan dan gaya layanan yang ditawarkan. Penawaran produk. Penawaran adalah satu dari dua indikator pasar bersama dengan permintaan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran. Secara umum, penawaran adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang tersedia di pasar untuk ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu ada harga barang, jumlah produsen atau penjual, jumlah dan harga barang substitusi, bencana alam, biaya produksi, intervensi pemerintah seperti pajak, teknologi dalam produksi, dan perkiraan harga di masa mendatang. Contoh hukum penawaran adalah komoditas beras. Saat harga naik, maka pedagang akan menjual lebih banyak beras untuk mengejar keuntungan yang tinggi. The flower of service. Bunga pelayanan, kita dapat melihat 8 kelopak bunga yang mengelilingi inti bunga. 8 kelopak bunga tersebut terbagi atas 2 layanan, yaitu layanan yang memfasilitasi dan layanan yang mendorong. Layanan yang memfasilitasi yaitu pertama ada informasi atau information. Pelanggan baru selalu haus informasi. Perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang disediakan ada tepat waktu dan akurat. Kedua, pengambilan pesanan atau order taking. Setelah pelanggan siap melakukan pembelian, elemen-elemen kunci pelengkap mulai memainkan peran. Pengambilan pesanan terdiri dari pendaftaran, pesanan masuk, dan reservasi. Ketiga, penagihan atau billing. Penagihan adalah hal umum di semua bisnis jasa. Tagihan yang tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sah sama dengan meningkatkan risiko pelanggan kecewa. Saat pelanggan sudah merasa kecewa, kesalahan penagihan dapat membuat pelanggan menjadi marah. Penagihan juga harus tepat waktu karena memungkinkan konsumen melakukan pembayaran sesuai tenggat waktu. Keempat, pembayaran atau payment. Dalam banyak kasus, tagihan pembayaran atau payment. Dalam banyak kasus, tagihan mewajibkan konsumen segera mengambil langkah pembayaran. Pengecualian adalah tagihan-tagihan yang dipotong langsung dari rekening bank. Selanjutnya ada layanan yang mendorong. Yang pertama yaitu ada konsultasi atau consultation. Dalam pengertian paling sederhana, konsultasi adalah nasihat dari sumber-sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen. Yang kedua, keramahan atau hospitality. Setiap jasa yang berhubungan dengan keramahan perlu menunjukkan sikap gembira saat bertemu dengan pelanggan, baik baru maupun lama. Ketiga, keamanan atau safekeeping. Saat pelanggan mengunjungi lokasi layanan, ada kemungkinan dia ingin didampingi atau ingin ada layanan untuk menyimpan barang-barang pribadi. Keempat, ada pengecualian atau exception. Pengecualian melibatkan layanan-layanan pelengkap yang ada di luar rutinitas normal dari bisnis jasa. Branding produk dan pengalaman jasa. Berdasarkan resume buku Lopelok, beberapa tahun terakhir ini semakin banyak bisnis jasa yang berbicara tentang produknya, sehingga muncul sebuah istilah yang diasosiasikan dengan barang manufaktur, yaitu produk dan layanan. Istilah produk mengimplikasikan suatu kumpulan output yang terdefinisi dan konsisten, serta kemampuan untuk mendiferensiasi suatu kumpulan output satu dengan yang lainnya. Dalam pemasaran jasa, untuk membedakan output dapat dilakukan dengan cara melihat berbagai model yang ditawarkan oleh perusahaan manufaktur. Istilah layanan lebih kepada suatu yang bersifat nirwujud dalam menawarkan produk
dan mewakili sekumpulan layanan tambahan penambah nilai yang sudah ditetapkan di sekitar produk inti. Strategi branding untuk jasa. 4 alternatif branding yang luas, yaitu yang pertama, branded house, yaitu keadaan di mana perusahaan menggunakan satu merek untuk mencakup seluruh produk dan jasa. Kedua, house of brand, yaitu keadaan di mana perusahaan menggunakan merek terpisah untuk setiap penawarannya. Ketiga, sub-brands, yaitu keadaan di mana merek korporat atau merek master adalah sudut pandang utama tetapi produknya sendiri memiliki sebuah nama yang berbeda. Keempat, endorsed brands, yaitu keadaan di mana merek produklah yang mendominasi tetapi merek korporat masih ditampilkan. Contohnya, Hilton Hotels Corporation. Menyusun tingkatan produk jasa dan branding. Tingkatan jasa adalah penggunaan branding untuk mendiferensiasikan tingkat layanan, kelas harga, dan tingkat kinerja layanan. Hal ini dapat dilihat dalam bisnis perhotelan, maskapai penerbangan, layanan penyewaan mobil, dan layanan dukungan perangkat lunak dan perangkat keras untuk komputer. Dalam industri perhotelan, masing-masing paket memiliki tingkatan harga dan kualitas layanan yang berbeda. Contohnya untuk layanan wedding paket dan family paket pasti berbeda dan harga yang ditawarkan pun berbeda. Dalam industri penyewaan mobil, ukuran dan jenis mobil membentuk dasar dari tingkatan. Dalam industri penerbangan, masing-masing seat penumpang membentuk tingkatan produk jasa yang ditawarkan. Menawarkan pengalaman bermerek. Merek dapat diterapkan di tingkat korporat dan produk pada hampir seluruh bisnis jasa. Menerapkan merek yang berbeda pada produk individual memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada target pasar pengalaman dan manfaat yang berbeda dan dapat diasosiasikan dengan konsep layanan yang spesifik. Pengembangan layanan baru. Yang pertama, perubahan gaya, misalnya pengecatan ulang cabang retail dengan tema baru. Kedua, peningkatan layanan. Ketiga, inovasi layanan tambahan. Keempat, perpanjangan lini proses. Kelima, perpanjangan lini produk. Keenam, inovasi proses utama. Dan yang terakhir, inovasi layanan utama. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 추억은